ya, termasuk cuci tangan dan sebagainya. Nah ini saya kira menunjukkan bahwa pengakuan dunia bangsa-bangsa termasuk kita bahwa pada dasarnya COVID-19 itu dengan basis struktur virusnya RNA itu sulit untuk hilang dari peradaban umat manusia. Kita ingat influenza itu tahun 48 itu. Tahun beberapa tahun kemudian merebak di tahun 60-an itu korban meninggal di Amerika Serikat ratusan ribu jiwa, di Eropa, kemudian flu Spanyol juga kita tahu. Nah itu semua kan tidak hilang. Nah tetapi obatan, kemudian cara orang untuk menghadapi itu dikembangkan sehingga memang kita tahu penyakit-penyakit menular termasuk penyakit yang lain seperti TBC dan sebagainya bisa diatasi dengan baik. Cacar dulu merupakan penyakit yang sangat menakutkan karena tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Dan memang pada akhirnya baru tahun 74 setelah sekian puluh tahun penyakit itu menghantui kehidupan umat manusia, diketemukan vaksinnya. Nah, saya kira itu gambaran dari COVID-19 fenomena di kita, dan kita melihat bahwa pelonggaran itu satu hal yang katakanlah must ya, harus dilakukan karena secara economically very difficult ya bagi kita semua untuk terus ya bertahan dalam posisi PSBB itu. Roda ekonomi tidak bisa berputar, lalu daya tahan kita semua, tabungan, kemudian ketahanan pangan dan sebagainya, ini ada batasnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana sosiologi melihat fenomena itu. Pertama begini, ketika minggu pertama itu diumumkan dan merebak sebagai pandemi ya, diumumkan oleh WHO, walaupun WHO dikritik juga lambat waktu itu, bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi yang menghantui seluruh belahan dunia, karena memang globalization means disease di era yang sangat terhubung ini ya. Nah itu dalam satu minggu itu capital market itu rugi sekitar 3,5 triliun US dollar. Lalu mulai merembet kemana-mana, lockdown, PSBB dengan istilah-istilah yang bervariasi di seluruh dunia. Di kita PSBB, ekonomi mengalami pelambatan. Dan kita tahu bahwa di Economist itu meramalkan atau menganalisa bahwa negara-negara G20 itu 17 negara dari 20 itu akan mengalami resesi yang sangat dalam, termasuk Amerika, Jerman, China, Inggris, Jepang dan sebagainya. Hanya 3 yang relatif bertahan dalam posisi baik dan pertumbuhan ekonomi masih positif, yaitu China, India, dan luckily adalah kita, Indonesia. Nah, saya pikir Indonesia ini mengapa kita cukup dipandang dalam hal itu, dan saya personally sebagai sosiolog sangat optimis ya, karena begini, kalau kita mengamati krisis tahun 1908 itu scary situation waktu itu ya, tetapi memang toh kita bisa keluar dari krisis itu. Salah satu penjelasan sosiologisnya begini, state sector of the economy itu yang collapse itu ternyata masih bisa dibalance oleh shadow economy. Di dalamnya ada informal sector of the economy, ada sektor subsisten, dan kemudian ada dark economy. Nah, dark economy ini atau shadow economy ini yang cukup menjadi safety belt bagi bangsa kita untuk bisa bertahan. Nah, sebenarnya di awal pandemi terjadi, saya sangat khawatir sebagai sosiolog ya, karena situasi
2020 dan 98 ini agak berbeda. Di 2020 ketika katakanlah state sector of the economy, kemudian formal sector of the economy, di dalamnya state sector dan private sector, ya big private sector itu mengalami gangguan, ternyata juga sektor informal itu kolaps pada saat pandemi kemarin. Nah, sebenarnya yang bisa diharapkan itu adalah sektor subsisten. Oleh karena itu memang saya kira secara kebetulan saja FAO misalnya mengkampanyekan akan ada kekeringan menyertai hadirnya pandemi, maka siap-siaplah dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Lalu banyak civil society mulai bergerak, juga negara, para aktivis untuk menyebarkan bibit singkong puluhan ribu kemana-mana secara free of charge dan sebagainya. Nah, ini saya kira sektor subsisten ini menjadi harapan. Tetapi setelah berjalan beberapa dari peristiwa itu, saya mengamati bahwa ada hal lain yang lebih substansial yang membuat kita lebih bisa optimis, yaitu masyarakat kita ini mempunyai kapital sosial yang luar biasa, ya. Misalnya begini, orang yang mampu membantu tetangganya, tadinya misalnya ada pekerjaan yang sifatnya itu pada teknologi, menggunakan beko, menggunakan apa, dia stop, undang tetangga-tetangganya padat karya, mengerjakan di lahan pertaniannya dan sebagainya. Lalu saudara-saudara membantu atau orang-orang membantu saudara yang dekat, yang kebetulan dirumahkan dan sebagainya. Nah, di samping itu saya kira kalau saya sih kagum dengan langkah negara, ya. Terbatas kemampuan negara itu, APBN dan sebagainya, tetapi dengan cepat semua dialokasikan untuk mengatasi COVID-19, dari mulai membeli APD, membeli PCR yang banyak, sampai ke bantuan bansos dan sebagainya. Nah, terlepas dari distribusi yang masih perlu diperbaiki ke depan, tetapi kerja keras dan political will dari para pimpinan negara, saya mengamati ini merupakan hal yang luar biasa, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, secara makro, saya kira saya melihat begini. Pandemi ini mengingatkan kembali bahwa suka atau tidak, frame atau kerangka kehidupan umat manusia seluruh dunia itu adalah tidak lain kapitalisme, pasar. Nah, kita tahu kemarin itu ketika pasar modal rontok, sektor real juga mengalami gangguan yang sangat signifikan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kapitalisme tidak siap menghadapi pandemi. Walaupun gambaran prediksi mengenai pandemi itu telah banyak dibicarakan dari seminar ke seminar, dipublish di banyak buku dan sebagainya. Tetapi ketika pandemi yang relatif agak luas ini terjadi, saya kira kapitalisme itu kaget. Kapitalisme tidak siap. Nah, ketika kemudian diputuskan globally bahwa kita masuk ke era new normal atau hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan berbagai istilah di berbagai negara, itu menunjukkan bahwa di tengah-tengah kekagetan dari kapitalisme itu, ataupun kapitalisme yang setengah siuman itu kemudian bangkit kembali, dan bangkit kembali mengatakan oke, kita hadapi bersama, ya tinggal jadikan ini sebagai semacam juncture atau semacam titik balik bagi kita semua untuk memperbaiki berbagai macam hal. Banyak negara mulai memikirkan, oh kalau gitu sistem jaminan kesehatan harus diperkuat. Oh kalau begitu
ketergantungan pada alat kesehatan pada negara lain harus dikurangi. Lalu persoalan yang terkait dengan ketahanan pangan, daya tahan dan ketahanan pangan, resilience dan sebagainya. Sampai ke orang mulai berpikir, oh ternyata bahwa beyond itu semua, salah satu yang merupakan hal yang sangat precious untuk dipelihara adalah solidaritas sosial, kapital sosial, ya, dan sebagainya. Yang pada saat hal-hal yang terkait dengan pasar dan sebagainya itu tidak berfungsi, dia berfungsi. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan fenomena itu menunjukkan bahwa kapitalisme itu seperti halnya Fukuyama memprediksi dengan pesimisme dan rasa takut, bahkan hanya akan ada soul sistem di dunia ini. Dan juga kita tahu tokoh-tokoh lain ya berpikir mengenai demokrasi. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah ternyata kapitalisme ini sistem yang saksikan di dalam dikaji oleh Max Weber dengan Calvinisme dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah waktu itu dengan begitu Inggris pada abad yang berjaya di abad 17 dan abad 18 rontok, dan ketika mulai ekonomi dunia itu world system of economy waktu itu yang dimotori oleh Eropa kemudian bergeser secara keseluruhan, itu berlangsung ternyata memang mencoba meritok juga. Kemudian terakhir saya kira sosialisme ala China itu juga rontok dengan sistem dan frame untuk pasar, sistem pasar yang sampai sekarang terus berlaku ya. Dan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk diskusi atau disampaikan ke panitia rusliwa@gmail.com. Nah, saya mohon izin karena kebetulan acara itu berimpit dengan video Friends Departemen Sosiologi, saya harus segera masuk ke sana. Dan terima kasih dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan selamat bagi semua. Mudah-mudahan kita semua sehat senantiasa dalam limpahan Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya, segala penyakit, dan kita senantiasa tetap produktif dan tetap kita bisa memberikan sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om. Santi Om.